pelaksanaan supervisi itu kebetulan kita sudah menentukan tanggal supervisi setiap selesai PTS. PTS selesai di bulan akhir September atau awal Oktober. Kita supervisi biasanya di minggu pertama ini. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah pertanyaannya, apakah hanya sampel beberapa guru gitu ya? Iya. Kita nggak pakai sampel, tapi semua guru supervisi. Dan supervisi itu kita melibatkan pengawas. Jadi ibu supervisi, pengawas juga. Kan gurunya banyak, jadi kita bagi dua. Kalau itu supervisi kita di guru yang mensertifikasi sama ibu. Misalnya ada 25 guru, ibu bagian berapa, kurikulum bagian berapa guru, pengawas biasanya yang sudah sertifikasi, dan pegawai negeri itu sama pengawas. Jadi dibagi-bagi, dilibatkan juga bagian kurikulum. Karena kalau misalnya sehari itu kan supervisi memeriksa perangkat dulu, perangkat pembelajaran, yang kemudian hari keduanya visit. Biasanya visit itu kan di kelas nih, ibu datang ke kelas atau pengawas ke kelas atau guru yang ditunjuk membantu ibu supervisi juga ke kelas, dia melihat bagaimana cara ibu mengajar, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau FPP gitu kan. Kalau memang sudah sesuai, berarti kan kita tinggal melihat caranya seperti itu sampai dengan evaluasi pasti dengan evaluasi. Jadi yang kedua itu semua guru ya. Kemudian ya tadi yang itu sudah ibu memperhatikan Ibu jadi di sini saya sama izin bertanya rencana tentang administrasi pendidikan. Yang pertama itu apa saja sih langkah-langkah awal yang ibu lakukan dalam merencanakan supervisi akademik? itu pertanyaan apa? Buat jadwal supervisi apaan gitu kan. Lalu apa namanya, setelah bikin jadwal lagi program tahun sekolah, jadwal supervisi kapan? November, berarti kita pelaksanaannya pas tanggal yang dijadwalkan. Jadwal berarti ya. Bagaimana ibu memilih guru-guru yang akan disupervisi? Itu semua guru supervisi. Semua ya? Semua. Yang baru, yang lama semua supervisi. Dari yang baru sampai yang senior? Ya, dari yang baru sampai senior. Lalu, apakah ibu melibatkan guru dalam proses perencanaan supervisi? Bagaimana caranya? melibatkan guru ya? Iya pastinya, terutama untuk bagian kurikulum. Untuk tugas melaksanakan supervisi, membantu ibu memberikan instrumennya. Ketika perangkat sudah dapat, langsung di visit ke kelas. Bagaimana ibu memastikan bahwa rencana supervisi sejalan dengan visi dan misi sekolah? Jadi guru itu melaksanakan sudah dilaksanakan supervisi, sudah membuat perangkat pembelajaran, kemudian dia melaksanakannya sesuai dengan program visi dan misi sekolah. Misalnya apa namanya, pembelajaran yang ITEK ya, yang apa namanya sesuai dengan misi-misi sekolah. Kemudian juga yang misinya anak siswa dapat memahami dan juga langsung bisa melaksanakan sesuai dengan kaidah akhlakul karimah, bertakwa pada Allah gitu. Jadi guru itu benar-benar menjalankan sesuai dengan visi dan misi sekolah, sudah dilaksanakan. Itu nomor berapa Mbak? Oh ya, bilang indikatornya guru membuat perangkat berupa bikin APP, kemudian juga dari semua kelengkapan ya, kelengkapan administrasi pembelajaran, kemudian juga dilaksanakan praktek
mengajarnya sesuai dengan RPP, pelaksanaannya, kemudian juga dan juga dia secara akademiknya anak-anak memperoleh keberhasilan ketika sudah mempersiapkan belajar. Diharapkan ya ketika sudah mengajar sesuai dengan visi dan misi. Fokus utama dalam supervisi pendidikan. Fokus utama adalah sebetulnya untuk mencapai guru ini bisa menyiapkan perencanaan, kemudian juga setelah semua administrasi perangkat belajar dilengkapi, kemudian digunakan ketika mengajar di kelas sesuai dengan perencanaannya. Kira keberhasilan guru arahnya nanti ke siswa. Mungkin insya Allah nanti Selanjutnya, bagaimana proses ibu dalam memberikan feedback kepada guru setelah observasinya selesai? Lalu, apakah ibu menggunakan format atau struktur tertentu dalam memberikan feedback, dan bagaimana reaksi guru terhadap feedback? Pasti ada tindak lanjut ya. Observasi pasti kan setelah semuanya selesai di observasi atau di supervisi, ada nih nilai-nilai tidak lengkap, di absennya tidak ada, ini buku nilai tidak ada, ini tidak ada tidak beralokasi waktu, misalnya dalam pembuatan silabusnya atau dalam membuat program semesternya, kapan dia ulangan, kapan dia materinya gitu kan. Jadi ini feedbacknya itu akan kasih tahu, oh ini harus dilengkapi. Tapi jangan mengulang hal yang sama tidak dilaksanakan dalam praktek mengajarnya. Jadi ditentukan betul dia alokasi waktunya, kapan dia remedial, kapan ulangan, kapan dia memberikan proses belajar. Jadi dikasih arahan. Selanjutnya, aspek-aspek apa saja yang harus diawasi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan? Aspek-aspek apa saja yang diawasi ya? Ya, dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Sebenarnya kalau aspek itu jadi dari ibu itu melihat guru-guru satu persiapan mengajar setiap hari. Jadi guru itu ke kelas jangan memberikan pelajaran tidak terarah gitu, maksudnya ngawur aja, nggak pakai lihat buku tapi tidak ada RPP gitu. Jadi aspeknya adalah guru itu persiapan kemudian dia setelah persiapan dia pelaksanaan. Sebenarnya itu semua. Selanjutnya, mengapa supervisi di bidang pendidikan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan? Ya, itu sangat dipengaruhi yang tadi kita mengatakan dampak yang pertama itu dari aktivitas sekolah, yang kedua keberhasilan siswa itu terutama di kelas sebelum kelulusan, di proses kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu bagaimana guru mengajar sampai berhasil ya dari perencanaan guru tadi, dari perencanaan guru, kemudian dia mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan sesuai dengan perangkat yang sudah dibuat, sehingga keberhasilan nanti akan bisa diharapkan dengan prestasi yang memuaskan. Bukan itu, hal-hal lain juga kan di anak bisa membuat karya yang dibuat guru sesuai dengan perencanaan, seperti itu. Selanjutnya, bisakah Ibu menjelaskan lebih detail tentang instrumen supervisi yang digunakan di sekolah? Ada sih sebenarnya Pak BHK angkatnya ya. Jadi apakah guru membuat RPP, apakah guru membuat silabus, apakah ada buku nilai, apakah ada buku absen, apakah ada buku jurnal, biasanya gitu di item-item instrumennya. Itu seperti itu. Nanti dikasih diberikan ya kalau Bapak Ibu ya. Nah, semua guru punya itu. Yang belakangnya udah ada yang buat semuanya ya. Selanjutnya dibacakan oleh saya. Kan kepada guru setelah supervisi,
Jika ada, apa langkah-langkah perbaikan yang Ibu sarankan kepada guru setelah supervisi? Lalu bagaimana Ibu memonitor dan mengevaluasi penerapan dari langkah-langkah perbaikan tersebut? Dan apakah Ibu melakukan supervisi ulang untuk memastikan adanya perbaikan? Jadi biasanya ibu itu ini dia membuat langkah-langkah setelah supervisi ya. Setelah supervisi itu satu dia akan pelatihan, kemudian pelatihan, kemudian persepsi untuk format terutama. Misalnya format RTP kan ada yang kurikulum lama, ada yang baru, ada yang selembar, ada yang berlembar-lembar gitu ya. Jadi langkahnya pertama kemudian diadakan pelatihan kalau pelatihan sumber supaya pembuatan perangkat ini diseragam disamakan. Biasanya itu juga setelah semuanya sudah lagi terutama dari segi perangkat dan metode pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana instrumen ini membantu Ibu dalam menilai kinerja guru secara objektif, dan apakah hasil dari instrumen ini digunakan untuk evaluasi dan pengembangan profesional guru? Jika iya, bagaimana caranya? Itu kan ada hitung-hitungan itu. Hitungannya mengasihkan dari skor di bawah tuh masalah. Ya, kalau skornya udah bagus di atas 80 ya ada presentasinya kasih akademik seperti ini, supervisinya sudah dijalankan dan sudah sesuai dengan kelengkapannya sudah dinilai, itu membantu banget guru. Berarti dia sudah layak, bisa lah dia menjadi guru karena sudah disupervisi dengan instrumen yang sudah dia membuat perangkat sudah sesuai dengan instrumen, kemudian kepala sekolah sudah supervisi visitasi ke kelas, yang itu dampaknya ya Pak. Bagaimana Ibu menganalisis hasil supervisi dari 3 guru yang disupervisi? Ya betul, dari tidak mengevaluasi tadi. Iya. Bagaimana mengevaluasi setelah 3 guru supervisi? Iya, supervisi. Dan apa saja persamaan dan perbedaan utama yang ditemukan dalam supervisi ketiga guru tersebut? Ya. Jadi umpamanya itu manggil guru, satu guru bidang studi, satu wali kelas, satu bidang studi agama gitu ya. Kalau tadi satu lagi guru matematika, bidang di umum gitu ya. Pasti itu ada perbedaan, terutama di satu dia pembuatan RPP-nya pasti walaupun formatnya sama, pasti beda karena beda mata. Kemudian ada guru yang memang rajin banget, satu itu ada yang lengkap banget, bagus, ada rangkumannya, ada contoh soalnya. Ada satu guru lagi cuma copy paste doang, ada satu lagi yang dia juga malas, ada yang bikin seadanya. Ternyata setelah ibu cek, Bu kok ini buku nilainya tahun 2000 ini enggak 2023 atau 2000 yang sekarang tahun 2020. Ya maaf ya Bu, soalnya saya nggak sempat. Ada yang begitu ya kan. Nah itu nanti kan jadi guru kan? Iya. RPP itu kan sudah ada di file komputer kita di laptop nih. Nah, paling kalau misalnya nggak berubah kurikulum, minimal ganti lah tanggal tahunnya. Jangan sampai kita ngambil di ini lihat di Google, blok kan, print itu semuanya dari semua nama sekolah lain, nama kepala sekolah lain gitu kan. Nah itu Mbak jangan terjadi yang begitu. Itu namanya tidak profesional. Ya kan? Ya. Lalu Mbak. Lalu selanjutnya, bagaimana Ibu menilai keberhasilan dari supervisi yang telah dilakukan? Dan apa harapan Ibu terhadap hasil supervisi? Itu yang terakhir ya? Iya. Nomor 2 itu tadi sudah disebut. Iya. Jadi keberhasilan supervisi itu guru melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan instrumen supervisi, sudah dilaksanakan semua dari mulai perangkat sudah siap, nggak ada yang kurang dari administrasi dulunya. Kemudian juga supervisi juga guru bisa mengajar melaksanakan itu sesuai dengan persiapan mengajar atau perencanaan pembelajarannya. Kemudian juga ibu berharap juga setiap guru itu mengajar harus perlu perencanaan, karena sesuatu hal yang kita lakukan tanpa ada perencanaan itu akan tidak
akan jadi acak-acakan